Sejarah berdirinya Masjid Nabawi. Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, kaum Ansor banyak yang mengeluh-eluhkan beliau, serta rumah untuk tempat beristirahat beliau. Namun, dengan bijaksananya Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah saja unta ini yang berjalan dengan sendirinya. Mengapa unta ini berjalan dengan sendirinya? Karena ia diperintahkan langsung oleh Allah. Maka tanpa disangka-sangka, unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Sehingga Nabi Muhammad SAW dipersilakan tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi mendirikan masjid di atas sebidang tanah, di mana sebidang tanah wakaf ini adalah milik As'ad bin Zurrah dan anak yatim Sahal dan Suhail, di bawah asuhan Mu'ad bin Atroh. Nah, masjid ini dibangun secara gotong royong dari mulai awal pembangunan hingga selesai pembangunan. Namun peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nabawi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid Nabawi ini dibangun pada tahun pertama Hijriyah. Dan asal mulanya kiblat ini menghadap Baitul Maqdis. Pada tahun keempat Hijriyah, masjid ini diperbaiki, lantainya terbuat dari batu bata. Setelah itu kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, di mana pintu belakang diubah menjadi mihrab. Pada tahun ke-7 Hijriyah atau sesudah Perang Khibar, diperluas lagi menjadi 50 meter untuk ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian pada tahun ke-17 Hijriyah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, diperluas lagi 5 meter sebelah barat dan 15 meter sebelah utara. Pada tahun ke-21 Hijriyah ini mengalami perubahan lagi, yaitu tiang-tiang pohon kurma pada waktu pertama kali dibangun ini diganti, dasarnya dibuat dari batu dan pintunya ditambah menjadi 6 buah, yaitu 2 pintu di sebelah kanan dan kiri serta 2 pintu di belakang. Pada tahun 88 Hijriyah, pada zaman pemerintahan Abdul Malik, dan pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah. Ini diadakan perbaikan, lantai masjid diganti dengan batu marmer, lalu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya dimasukkan ke dalam bangunan masjid itu, dan didirikan pula 4 buah menara. Dindingnya dihias dengan sejenis seng dan dilapisi dengan emas. Nah, pada tahun 654 Hijriyah yang bertepatan dengan hari Jumat awal Ramadan, Masjid Nabawi terbakar, yang mana mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit. Maka Khalifah Al-Multazimillah memerintahkan untuk segera membangun kembali masjid ini. Sehingga pada tahun 886 Hijriah, akibat tersambar petir, terjadi kebakaran Masjid Nabawi untuk yang kedua kalinya. Pada saat itu kobaran api mengakibatkan keseluruhan bangunan Masjid Nabawi hangus terbakar karena begitu besarnya kobaran api pada saat itu. Namun terkecuali makam Rasulullah SAW tetap utuh dan tidak terbakar. Kemudian ada donatur dari Mesir, Al-Ashrafi, yang memberi bantuan kepada 60.000 pon emas untuk rehabilitasi masjid yang mulia ini. Di tahun 1265 Hijriah, di masa pemerintahan Sultan bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan
perbaikan dan perubahan yang paling besar dalam sejarah pembangunan Masjid Nabawi, sehingga memakan waktu 12 tahun lamanya. Dalam pembangunan ini, dinding-dinding dan tiang-tiangnya dihiasi dengan ukiran-ukiran dan tulisan-tulisan indah yang terdapat di dinding dalam sebelah selatan. Ditulis oleh seorang penulis yang terkenal bernama Abdullah bin Zuhdi yang berisikan surat Al-Fat, kemudian tulisan Asmaul Husna dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 1277 Hijriah, di mana hasil pembangunannya sampai saat ini masih utuh. Demikian juga ukiran-ukiran dan tulisan-tulisan masih tetap indah. Dan ada bangunan Sultan Abdul Majid ini di antara lainnya. Bro, untuk mengingat jasa beliau dalam usahanya memperbaiki bangunan Masjid Nabawi, maka salah satu pintu masjid ini terletak di depan tengah sebelah utara dan diberi nama Babul Majidi. Pada tahun 12 Sya'ban tahun 1348 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Su'ud mulai memperbaiki lantainya dan memperluas masjid. Kemudian pemerintah Mesir ikut membantu memperbaiki masjid tersebut. Mengingat jamaah haji yang mana semakin tahun semakin meningkat, apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Banyak sekali negara-negara yang dulunya dijajah kini menjadi negara merdeka. Ditambah lagi perjalanan antar negara yang semakin cepat dan tepat. Mereka pun sudah membangun dan mulai mengawasi pembangunan yang diadakan oleh Sultan Abdul Majid dan Raja Abdul Aziz bin Su'ud ini memperbesar dan memperbarui Masjid Nabawi di Madinah tersebut, yang mana jumlah pintu saat itu dibuat sampai dengan masa Raja Abdul Aziz. Pintu-pintu itu ada banyak sekali, di antaranya Babul Su'ud, Babul Abdul Majid, Babul Abu Bakar As-Siddiq, Babul Umar bin Khattab, Babul Utsman bin Affan, Babus Salam, Babur Rahman, Babun Nida, dan Babul Jibril. Setiap pintu tingginya 6 meter dan lebarnya 3,2 meter. Dibuat dari kayu dan dihiasi tembaga kuningan model Arab. Jumlah tiang sebanyak 232 tiang dan masing-masing tingginya 5 meter. Pada saat itu juga didirikan 2 menara terletak di depan masjid. Tingginya masing-masing 70 meter. Sementara itu, masjid bagian belakang di atas Babul Majidi dari sebelah barat memanjang ke timur telah dibangun bertingkat 2, yang mana bisa digunakan sebagai perkantoran. Selain itu juga bisa digunakan sebagai perpustakaan, gudang peralatan masjid, dan selebihnya dapat digunakan sebagai tempat sholat apabila jamaah terlalu padat. Nah, sedangkan di dalam masjid ini diberi sketsel. Guna dari sketsel ini dapat diangkat-angkat memanjang dari belakang makam Rasulullah SAW sampai ke pintu utama sebelah utara. Di sebelah kanan, ini dipakai untuk jamaah wanita.
Bangunan Masjid Nabawi yang ada sekarang ini menjadi lebih cantik lagi dan lebih luas karena ditambah dengan halaman yang mana sudah mencukupi keseluruhan luas dari kota Madinah. Pada saat itu, di zaman Nabi Muhammad SAW, hingga makam beliau yang ada dan berada di dekat Masjid Nabawi. Sangat terlihat banyak orang yang mengunjungi makam beliau karena tempatnya yang strategis berada di dekat Masjid Nabawi.